Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah topik bahwa Alkitab adalah kebenaran firman Allah yang mutlak untuk dipercaya. Sekali lagi, Alkitab yang berisi 66 buku adalah firman Allah yang mutlak untuk dipercaya. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini begitu banyak muncul tantangan-tantangan terhadap kemurnian ajaran firman Tuhan. Katakanlah salah satu pengajaran yang sebenarnya sudah cukup lama tetapi dimunculkan kembali, yaitu Kristen progresif. Ya, nah itulah sebabnya saya sekali lagi sengaja membekali Bapak Ibu sekalian agar saudara dapat memahami pengajaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Kita akan memulai pembacaan kita dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama ayat ini mulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita hari ini kita akan melihat 4 hal penting yang perlu kita perhatikan. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus naik, terangkat ke surga. Lalu dia memberikan 4 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pernyataan Tuhan Yesus. Sekali lagi, pernyataannya seperti ini, bahwa dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini adalah sebuah pernyataan.
Dia berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Katakan amin. Pernyataan ini Bapak Ibu Saudara sekalian layak untuk dipercaya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan dalam kitab Perjanjian Lama, lalu kemudian dibenarkan dengan seluruh tindakan-tindakan Yesus di dalam kebenaran Injil, bahwa benar Yesus adalah Allah yang berkuasa. Katakan amin. Itulah sebuah pernyataan penting. Agar kenapa? Agar saya dan saudara tidak pernah meragukan Yesus. Agar saya dan saudara sungguh percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Katakan amin. Kenapa? Karena Dialah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Jadi kalau Dia berkata beberapa waktu sebelum Dia akan disalibkan, bahwa Dia berkata, dengar baik, akan tiba waktunya aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Itu adalah sesuatu hal yang layak untuk dipercaya. Kenapa? Karena di surga pun Dia adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Lalu hal yang kedua adalah sebuah perintah. Dikatakan di ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Katakan amin. Ini adalah sebuah perintah yang diberikan kepada rasul-rasul. Sebuah perintah yang diberikan kepada murid-murid Yesus. Untuk apa? Untuk mereka pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid, dibaptis. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam apa, Bapak Ibu? Iya, mereka menjadi murid. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka mau belajar, Bapak Ibu. Haleluya. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa khotbah saya yakin saudara tidak bisa tangkap sekali mendengar. Itulah sebabnya kita membuat satu wadah untuk saudara bisa belajar kembali, mendengar kembali. Saudara bisa buka YouTube GPD Kasih Bapa. Dari khotbah-khotbah saya ada di sana. Saudara bisa ulang-ulang, saudara belajar, Bapak Ibu. Saudara perlu belajar. Setelah saudara memberikan diri saudara dibaptis, itu adalah sebuah pengakuan bahwa saudara telah memproklamirkan diri saudara bahwa saudara adalah anak Tuhan. Katakan amin. Tetapi kemudian saudara perlu menjadi murid. Saudara perlu belajar.
apa yang disampaikan itu berulang-ulang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Haleluya. Dan yang ketiga, hal penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah pesan kepada orang yang percaya. Apa pesannya? Di ayat yang ke-20 bagian A. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini pesannya. Tadi setelah saudara memberikan diri saudara dibaptis, saudara memproklamirkan diri saudara sebagai anak Tuhan, saudara perlu belajar. Haleluya. Saudara harus menempatkan diri saudara menjadi seorang murid. Lalu kemudian ditindaklanjuti dengan satu sikap penting, belajar melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Haleluya. Dan hal penting yang terakhir itu ada di ayat yang ke-20. Ini merupakan satu peringatan bahwa Allah telah menetapkan suatu masa, Allah menetapkan suatu waktu bahwa semuanya akan berakhir. Dan ketika saudara punya kesempatan yang baik, saudara lakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, perhatikan, ini menjadi peringatan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Jadi akan ada waktunya bahwa zaman kita ini akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Haleluya. Haleluya. Nah, kita coba perhatikan, kita mau fokus di poin yang kedua, yaitu perintah kepada rasul-rasul. Untuk apa Bapak Ibu? Menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Yesus. Apa yang dilakukan oleh rasul untuk merespon perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3, ya. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Rasul-rasul telah memberikan satu respon kepada perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana mereka diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Allah. Yaitu dengan apa? Dengan berfokus kepada pelayanan firman. Haleluya. Haleluya. Tetapi tentunya waktu mereka sangat terbatas. Saya dan saudara tidak pernah mendengar Rasul Paulus berkhotbah, bukan? Kita semua tidak pernah mendengarkan Petrus berkhotbah. Padahal perintah itu harus sampai kepada saya. Perintah untuk menjadikan sebuah bangsa menjadi murid itu termasuk kepada seluruh jemaat GPI Kasih Bapa.
Haleluya. Lalu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus? 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Agar berita tentang Yesus itu sampai kepada saya dan saudara. Agar setiap berita dan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sampai kepada saya dan saudara. Sehingga kita semua menjadi murid yang mau belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Apa yang mereka lakukan? Ayat yang ke-16 dari 2 Timotius pasal 3. 2-3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Menulis sebuah buku. Itulah yang kemudian kita kenal dengan Injil Perjanjian Baru. Sehingga sekalipun kita tidak pernah melihat wajahnya Rasul Paulus, kita tidak pernah bertemu dengan seorang yang bernama Petrus, tetapi pengajaran-pengajaran yang ingin disampaikan atas perintah Allah itu tersampaikan kepada saya dan saudara. Dan setiap tulisan-tulisan yang mereka tulis itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Itulah sebabnya saya ingin berkata bahwa Alkitab kebenaran firman Tuhan patut untuk dipercaya. Haleluya. Kita akan melihat sebuah tantangan gereja. Setelah pada zaman rasul-rasul, Bapak Ibu Saudara sekalian, semenjak Yesus naik ke surga sampai ke abad yang ketiga, dari 300 tahun lebih, di sanalah masa kejayaan jemaat Tuhan. Di sanalah masa keemasan gereja. Ketika murid-murid memberikan pengajaran-pengajaran, mereka begitu mudahnya untuk menangkap firman Tuhan. Begitu mudahnya mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga sekalipun pada waktu itu ada kesulitan-kesulitan yang terjadi, ada penganiayaan, ada hambatan-hambatan yang mereka alami, tetapi gereja terus bergerak maju, gereja terus berkembang. Haleluya. Coba kita lihat kembali Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini. Ayat 41 sampai ayat 47. Kita baca bersama-sama itu 2-3 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, maka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, bersama-sama dengan suara yang kuat, 2-3 ya, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada satu pergerakan yang begitu besar, di mana tiap-tiap hari jumlah mereka semakin bertambah-tambah. Itu terjadi hingga di abad yang ketiga. Ini disebut dengan masa keemasan gereja. Bukan tidak ada masalah, Bapak Ibu. Bukan tidak ada hambatan. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi baik rasul, baik orang percaya, mereka terus bergerak untuk memberitakan Injil dengan satu tujuan, agar semua bangsa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Jadi pergerakan gereja itu tidak ditentukan dengan sikol yang sedang terjadi. Tetapi kemudian di abad yang keempat, runtuhlah sebuah kerajaan yang disebut dengan Kekaisaran Romawi. Pada waktu itu muncullah ada satu kekuatan gereja Romawi yang disebut dengan Gereja Katolik Romawi. Mereka menjadi satu-satu kekuatan, baik kekuatan politik, baik kekuatan budaya. Jadi pada waktu itu semua keputusan-keputusan pemerintahan, baik hukum, itu hanya diputuskan oleh gereja. Tetapi gereja pada waktu itu dia mulai bercampur dengan budaya semua orang. Mereka mulai bercampur dengan penyembahan berhala. Dan ini disebut dengan masa kegelapan gereja. Ini terjadi hingga abad yang ke-14. Gereja menjadi satu gereja yang kuat, tetapi dalam keimanan Kristen, dalam kepercayaan terhadap firman Tuhan, mereka menjadi abu-abu. Tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak gereja yang sampai hari ini, baik penatuannya, mereka berkata pakai jimat-jimat pun itu tidak masalah. Itu adalah bagian dari hikmah. Ada gereja-gereja yang mereka memuji Tuhan, yang mereka menyembah Tuhan, tetapi sikap dan kelakuannya tidak berbeda dengan duniawi. Mereka datang menyembah kepada Allah, mereka juga datang mencari tempat-tempat di mana mereka tahu ada orang-orang yang mereka anggap kuat. Kenapa? Karena gereja pada waktu itu telah membaur, semakin besar dan semakin kuat secara pemerintahan, tetapi dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan semakin suram dan semakin gelap. Tidak ada satu kebenaran yang mutlak yang disampaikan oleh Alkitab yang mereka pegang pada waktu itu. Sehingga saudara tidak heran kalau sampai hari-hari ini pun gereja-gereja banyak ikut berpolitik, karena mereka anggap itu adalah bagian dari hikmat. Mana tahu nanti presiden yang dia pilih bisa menjadi teman dia untuk membangun gerejanya. Panggil caleg sana, doakan di sini, tumpang tangan.
bertemu dengan caleg yang satu, doakan di sini, tumpang tangan. Di satu waktu panggil calon presiden dan doakan. Tanpa sepengetahuan calon yang lain, panggil lagi yang satu, doakan dan tumpang tangan. Tujuannya hanya sebuah politik agamawi. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Jemaat-jemaat mulai dingin dalam melakukan firman. Ingat tadi pesan penting yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Dia memberikan satu pesan agar setiap orang percaya melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya. Haleluya. Gereja tidak bisa abu-abu Bapak Ibu. Orang Kristen tidak bisa abu-abu. Dengar baik, iblis tidak akan pernah marah kalau saudara masuk ke gereja. Iblis tidak akan pernah keberatan kalau kemudian saudara mengangkat lagu-lagu rohani untuk bernyanyi. Bahkan iblis tidak akan pernah konflik kalau kemudian saudara berlutut dan berkata haleluya, haleluya, haleluya. Ada satu yang iblis ingin kerjakan dalam hidupmu, agar engkau ragu terhadap firman Tuhan. Kemudian saudara memiliki satu keberanian untuk tidak melakukan firman Tuhan. Itu yang iblis mau. Saudara mau bernyanyi, silakan. Jadi ada satu masa kegelapan gereja. Itu dimulai dari abad ketiga sampai abad yang ke-14. Sampai kemudian di tahun 1500 muncullah seorang yang bernama Martin Luther. Makanya Bapak Ibu, gereja Katolik, mereka tidak mau menyebutkan mereka Kristen. Bukan. Gereja Kristen itu adalah gereja yang sudah direformasi oleh Martin Luther. Itu yang disebut dengan Protestan. Nanti gereja karismatik itu akhir-akhir ini baru muncul Bapak Ibu. Ketika Martin Luther memberikan satu peringatan, pengajaran bahwa gereja harus kembali kepada iman, bahwa setiap orang hanya akan dibenarkan oleh iman. Jadi pembenaran hidup seseorang bukan dengan kekuatan mereka. Nanti kita akan melihat ketika gereja itu mulai ditegakkan kembali, ajaran-ajaran sesat pun mulai muncul. Haleluya. Setelah reformasi Martin Luther, muncul lagi seorang yang bernama John Calvin, yang kita kenal dengan Calvinis, gereja Injil, di mana mereka berkata bahwa hidup yang diselamatkan itu hanya karena iman. Bapak Ibu, saudara sekalian, seiring dengan itu muncul ajaran-ajaran yang memberikan keraguan-raguan terhadap firman Allah. Abad yang ke-16 muncul satu ajaran humanisme. Kalau saudara pernah mendengarnya, ajaran humanisme itu adalah seseorang yang berpusat kepada dirinya sendiri. Jadi ajaran humanisme ini berkata seperti ini, bahwa Allah itu sebenarnya tidak ada di surga. Allah itu ada di muka bumi ini. Allah itu adalah sebuah ketergantungan yang absolut. Allah itu adalah sebuah ketergantungan yang mutlak. Jadi kalau anak saya misalnya si Amos dulu, waktu dia masih kecil, dia kan bergantung sepenuhnya kepada saya. Apa-apa dia minta kepada saya.
maka saya akan mengajarkan kepadanya. Pada waktu itu yang menjadi Allahnya adalah saya. Nah, kalau saudara bergantung kepada sebuah patung berhala, maka itulah Allah. Allah itu ada di muka bumi. Itu adalah ajaran sebuah humanisme. Tujuannya apa? Agar engkau mulai menjadi ragu, agar setiap orang percaya menjadi ragu, benar atau tidak Yesus itu adalah Allah. Jadi semua yang diciptakan oleh iblis di dalam diri seseorang untuk menjauhkan dia dari Tuhan adalah bersikap ragu terhadap firman Allah. Tetapi tadi saya berkata bahwa kebenaran firman Allah ini mutlak untuk dipercaya. Haleluya. Karena kenapa? Tulisan mereka itu semua diilhamkan oleh Allah. Bukan datang dari diri mereka sendiri, tetapi dengan apa yang mereka raba, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itulah yang mereka tulis. Haleluya. Jadi ada ajaran-ajaran yang kemudian muncul. Kemudian ada ajaran liberalisme. Saudara yang kuliah-kuliah pasti tahu ini. Ajaran ini berkata bahwa liberalisme itu semuanya harus dihubungkan dengan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran belum tentu kebenaran kalau tidak sesuai dengan pengetahuan. Kebenaran bukan kebenaran kalau tidak masuk akal. Dari penganut liberal, dia berkata seperti ini, murid-murid ini terlalu cinta kepada Yesus sehingga mereka membuat satu karangan fiktif. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah berjalan di atas air. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Itu tidak masuk akal. Dan itu harus disesuaikan dengan pengetahuan. Bisa masuk nalar atau tidak? Bisa masuk akal atau tidak? Nah, kalau hari-hari ini kemudian muncul Kristen progresif, itu semuanya diambil dari aliran liberalisme. Dia hanya mengganti namanya, lalu dia buat Kristen progresif. Bahwa segala sesuatu harus dihubungkan dengan pengetahuan. Mana mungkin laut terbelah menjadi dua? Buat sebuah penelitian, mungkin atau tidak? Ini tidak mungkin. Kalau begitu, yang ini bukan firman Allah, yang ini bukan firman Allah, yang ini bukan firman Allah. Oh, ini sepertinya masuk akal. Ini baru firman Allah. Jadi Alkitab secara keseluruhan itu bukan firman Allah, tetapi berisi firman Allah. Ada isinya firman Allah, tetapi bukan firman Allah. Nah, ini yang lebih berbahaya di Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu ajaran yang disebut dengan Freemer teologi. Ini begitu berbahaya. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa seluruh Alkitab adalah firman Allah. Amin, saudaraku. Tetapi di luar Alkitab masih ada firman Allah yang lain. Muncullah seorang pendeta, Bapak Cyril Marbon. Aku berkata kepadamu bahwa besok engkau harus menjual tanahmu dan berikan kepada saya 50%. Saya telah mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini mereka sebut firman Allah. Jadi firman Allah bukan hanya Alkitab. Mereka percaya bahwa Alkitab seluruhnya adalah firman Allah. Amin, saudaraku. Tetapi di luar Alkitab
masih ada kebenaran firman Allah yang lain. Itulah sebabnya dulu banyak gereja-gereja yang sesat. Ketika seorang pendeta berdiri di depan menyuruh semua jemaatnya untuk jual rumahnya, untuk jual hartanya dengan berkata bahwa Yesus akan datang pada tanggal 10 bulan 10 tahun sekian. Mereka menganggap itu adalah firman Allah. Mereka menjualnya dan Yesus belum datang. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Haleluya. Tapi kemudian Kristen progresif membuat sedikit perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Alkitab bagaimanapun tidak mungkin tidak ada yang salah. Ini Kristen progresif. Jadi mereka berkembang dengan sesuai dengan zaman. Benar, kalau dulu setiap umat Tuhan bersekutu, berkumpul setiap hari, memecahkan roti. Mereka percaya itu. Amin, saudaraku. Tetapi waktu itu kan belum ada alat komunikasi secanggih sekarang. Belum bisa buat live streaming. Belum bisa buat video. Itulah sebabnya zaman dulu setiap anak Tuhan harus berkumpul bersekutu. Nah, ajaran Kristen progresif itu berkata hari ini mau masuk gereja boleh, tidak masuk gereja pun silahkan. Yang penting hati dengan Tuhan. Dulu kan bawang alat komunikasinya harus pukul lonceng, teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong baru bisa kumpul. Tapi sekarang kan bisa telepon, sekarang kan bisa live streaming, sekarang kan bisa pakai WA di grup, semua bisa ngomong. Dari Kristen progresif berkata, mau masuk gereja juga silakan, mau tidak masuk gereja juga nggak apa-apa. Yang penting hati kita dengan Tuhan. Saudara mau minum tua juga boleh. Yang penting hatimu tetap tertuju kepada Tuhan. Nanti pada akhirnya seseorang akan dibuat ragu terhadap Alkitab. Benar atau tidak ini firman Allah? Saudara pernah menonton videonya Kristen progresif, Bapak Ibu? Mereka berkata seperti ini, tidak semua Alkitab benar. Di satu sisi saya kutip perkataan ini, kalau tidak salah Brian Marshall itu yang sekarang sedang mengembangkan Kristen progresif di Indonesia. Dia bilang seperti ini, di satu sisi kan Alkitab bilang bahwa pernikahan itu hanya satu istri, hanya satu suami, tidak boleh beda. Tetapi dalam sisi lain, buktinya itu Raja Daud, istrinya 8 orang. Berarti kontras, berarti bertentangan. Itu Raja Salomo, istrinya 300 orang, gundiknya 700. Dari semua istri dan gundiknya Raja Salomo itu ada 1000. Nah, mana yang benar ini? Firman Allah berkata bahwa pernikahan itu hanya satu dan satu. Tetapi Raja Daud 8 orang istrinya. Raja Salomo 300 orang istrinya dan 700 gundiknya. Mana yang benar ini? Sehingga mereka mengklaim bahwa Alkitab itu tidak firman Tuhan keseluruhannya. Jadi mereka pilih-pilih mana yang patut untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak tahu bahwa Alkitab adalah sebuah buku yang jujur. Tujuan kenapa dicatat masa perkembangan dan kehidupan Raja Daud, Raja Salomo, dan tokoh-tokoh yang lainnya, biar saya dan saudara dapat belajar bahwa hidup ini tidaklah kehidupan yang sempurna. Amin, saudaraku. Haleluya.
Ketika Raja Daud memiliki istri 8 orang itu tidak dibenarkan oleh Allah. Tetapi dengan itu kemudian kerajaan bangsa Israel menjadi terpecah. Ketika Raja Daud mengambil Bathsheba menjadi istrinya, dia pun dihukum dengan tulah. Ada satu kegerakan yang membuat hidupnya menjadi kelam. Kenapa ini kemudian dimunculkan? Agar saya dan saudara terus belajar bahwa hidup itu harus tetap berpegang kepada ajaran Allah. Haleluya. Dan yang kedua, Alkitab mau mengajarkan bahwa siapapun manusia tidak ada yang sempurna. Amin, saudara. Jadi jangan saudara berpikir sempurna. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya selalu berkumpul dengan kelemahan saya. Saya selalu berkumpul dengan kekurangan saya. Saya selalu belajar untuk bangkit, bersemangat, dan terus hidup melayani Tuhan. Tidak ada yang sempurna dalam hidup. Tujuan itu ditulis bukan agar saudara bisa memiliki 3-4 istri, bukan. Tetapi agar kita semua belajar bagaimana kita hidup mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Dari semua ajaran-ajaran ini hanya satu maksud dan tujuan iblis. Kristen progresif mengajarkan untuk mempertanyakan firman Allah. Benar atau tidak itu firman Tuhan? Ajaran humanisme berkata untuk mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Mungkinkah Lazarus yang sudah mati sampai 3 hari 3 malam itu bisa bangkit dari kubur? Masuk akal atau tidak? Anda masih punya rasional atau tidak? Itu tidak layak dipercaya. Tujuan dari semua ajaran-ajaran itu adalah untuk melemahkan iman kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Dari awal Yesus telah memberikan sebuah pesan. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Hanya satu alasan untuk saudara belajar melakukan segala sesuatu. Karena saudara belajar untuk percaya kepada firman Allah. Ya, ini firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk saya tidak melakukannya. Haleluya. Haleluya. Ini firman Tuhan. Saya harus melakukannya. Kalau saudara sudah mulai meragukan firman Tuhan, banyak orang yang berkata aku percaya firman Tuhan. Banyak orang yang berkata aku percaya Alkitab, bahwa seluruh Alkitab adalah firman Allah. Dengar ya, yang disebut dengan Alkitab itu adalah 66 buku yang ada di dalamnya. Jadi jangan saudara berlagak dan berpikir bodoh. Jadi ini Alkitab firman Allah juga. Di sini ditulis, dicetak pada tahun 1000 sekian oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini firman Tuhan juga. Yang disebut Alkitab itu bukan tulisan-tulisan itu, Bapak Ibu. Yang disebut Alkitab itu adalah 37 perjanjian lama dan 29 perjanjian baru. Itu yang disebut dengan Alkitab. Dari iman kekristenan itu berkata bahwa Alkitab adalah firman Allah. Katakan amin. Itulah yang diperjuangkan oleh tokoh reformasi yang bernama Martin Luther dan seorang yang bernama John Calvin, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tetapi ajaran-ajaran yang lain kemudian muncul berkata Alkitab hanya berisi firman Allah. Jadi ada yang isinya bukan firman Allah. Kalau tidak masuk di akal, tidak lakukan. Haleluya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu banyak menabur, makin bertambah-tambah. Itu tidak masuk akal. Saudara membuang sana, saudara membuang sana, membuang sana. Itu tidak masuk akal. Itu tidak rasional. Yang rasional itu adalah lagunya orang Batak. Seperti ini.
Ia aiksat tete naotik doi molo saya manetek. Artinya dikumpul-kumpul. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Itulah orang Batak itu. Jangan sampai ada bocornya Bapak Ibu. Bila penting makan BPK pun jangan. Ya, belajar pakai bawang sama garam. Bukan ajaran firman Allah, bukan seperti itu. Banyak memberi, banyak menerima berkat. Kristen progresif, dia akan menolak ini. Mereka menolak persepuluhan, karena itu bukan zamannya lagi sekarang. Tetapi sekali lagi, ketika saudara mulai ragu, saya katakan seperti ini beberapa waktu yang lalu, persoalan Allah dengan Adam dan Hawa bukan hanya sekedar berbicara tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pada waktu itu iblis kembali datang dengan firman Tuhan, mempertanyakan, bukankah Allah berkata bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan? Bukan. Padahal firman Tuhan seperti itu, bukan seperti itu. Firman Allah berkata kepada dia, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang jahat dan baik itu jangan kau makan. Amin, saudaraku. Jadi semuanya bisa makan. Tetapi satu yang Tuhan minta, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Lalu kemudian iblis datang mempertanyakannya. Ajaran-ajaran humanisme, ajaran-ajaran liberalisme, ajaran-ajaran progresif itu kembali memerintahkan saudara, jangan langsung percaya, pertanyakan kembali, benar atau tidak. Akhirnya iblis datang, bukankah Allah berkata semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya? Bukan. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-1. Firman Allah berkata semua boleh makan, hanya satu jangan tidak boleh makan. Tapi iblis sedikit dia untuk membuat Hawa itu menjadi ragu, Bapak Ibu. Untuk membuatnya menjadi ragu akan firman Tuhan. Dan pada akhirnya dia mengambil lalu memakannya. Jadi dosa terbesar yang dialami oleh Hawa adalah meragukan firman Tuhan. Alasan-alasan dari ajaran-ajaran teologi yang menyesatkan ini hanya untuk tujuan agar saudara bertanya kembali, ini firman Allah atau tidak, layak dilakukan atau tidak. Dan ketika saudara mulai meragukannya, saudara akan menjauhkan diri kepada Tuhan. Sampai akhirnya saudara akan mulai bertanya, Tuhan Yesus itu benar atau tidak Tuhannya? Tetapi orang percaya akan selalu hidup karena iman. Haleluya, haleluya. Dan pesan yang terakhir Yesus katakan, ketahuilah bahwa waktumu hanya sebentar. Akan tiba saatnya zaman akan berakhir. Karena itu lakukanlah apa yang engkau dapat lakukan, kerjakanlah apa yang dapat engkau kerjakan. Tetaplah berpegang teguh kepada Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan. Haleluya.